bulan September ya, Bapak dan Ibu. Jadi karya Bapak dan Ibu itu yang diterima untuk bisa diunggah di portofolio itu adalah mulai tahun 2018 sampai dengan September 2021. Iya kan Bapak dan Ibu, itu 3 tahun ya? Iya. 2018, 2019, 2020, 2021. Nah, itu dia. Gimana Bapak dan Ibu? Sudah punya kan semuanya? Paling tidak satu. Ya, minimal satu ada ya. Sebagian, Bu. Ada sebagian, mudah-mudahan sebagian ini Pak Zulfatah. Apakah sebagian mahasiswa punya atau sebagian dari 4 itu Pak hanya punya sebagian atau gimana Pak Abdul? Iya, ada sebagian sih Bu, nggak terlalu banyak. Ya, Paling pokoknya, yang sudah dikerjakan, terus yang 2 tahun yang lalu saya cari-cari lagi ternyata masih ada, sertifikat juga masih ada. Syukur ya, syukurlah ya kalau begitu, alhamdulillah. Minimal 1 ya Bapak dan Ibu, minimal 1 karyanya ada. Nah ini dia 4 komponen utama portofolio yang mesti ada. Yang pertama itu adalah melaksanakan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi dan pengetahuan baru, kemudian menghasilkan inovasi. Nah, ini kemudian 2 komponen tambahan, seperti saya sampaikan tadi itu adalah berprestasi melalui kompetisi, melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Kompetisi ini nanti yang terkait dengan bidang pendidikan ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk ini melaksanakan penelitian dan publikasi, apakah mesti saya ulang kembali atau ada tidak pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan penelitian dan publikasi ini? Atau mungkin kita lebih banyak pada diskusi saja ya Bapak dan Ibu, nanti bertanya apakah ini bisa diterima atau tidak ya. Silakan Bapak dan Ibu. Dikilas sedikit-sedikit aja Bu. Oke, jadi kalau untuk penelitian dan publikasi itu apa saja yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai penelitian dan publikasi? Yang pertama itu adalah yang pasti ya artikel yang diseminarkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya artikel yang diseminarkan di tingkat lokal ataupun di internasional, nah, itu sangat berterima di bagian ini. Kemudian bisa juga Bapak dan Ibu menulis di proceeding, kemudian atau artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Yang terakreditasi itu misalnya Sinta 1, Sinta 2 sampai dengan Sinta 6, maupun yang tidak terakreditasi. Misalnya yang tidak terakreditasi itu adalah sekolah Bapak dan Ibu punya jurnal ilmiah, nah itu bisa dimasukkan dalam poin penelitian dan publikasi ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menulis di dalam majalah, tabloid, koran, newsletter atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional maupun internasional yang relevan dengan mata pelajaran diampu baik individu ataupun kelompok. Ya, jadi kalau Bapak Ibu rajin menulis di koran, misalnya terkait memberikan kritik atau saran atau apa tentang pendidikan atau khususnya mata pelajaran yang diampu, nah ini bisa kita masukkan ke dalam poin penelitian dan publikasi. Nah, skripsi, tesis, dan disertasi dan makalah yang dihasilkan, yang Bapak Ibu hasilkan ketika S1, S2, atau S3 tidak bisa dijadikan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi skripsinya ataupun makalahnya tidak bisa dimasukkan ke dalam UKIN ini. Kemudian yang kedua, oke, sebelum kita masuk yang kedua, untuk yang pertama ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Saya Bu, ada mau bertanya. Silakan. Ya, silakan Bu Irania. Ini masalah yang tadi itu tentang penelitian. Ya. Apa-apa saja bukti yang harus kami masukkan yang untuk menguatkan data tersebut. Cuma itu yang saya tanyakan, Bu. Nah, kalau bukti itu ada sertifikat dan ada artikelnya. Ya, Ibu Irania? Oke? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Berikutnya. Masih ada. Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, untuk terkait Bu yang tulisan ilmiah. Tapi misalnya tulisannya bahasa Inggris Bu, tapi tentang pramuka gimana itu?
Tentang pramuka, di sini katanya internasional yang relevan mata pelajaran yang diampu. Itu ya. Iya. Walaupun berbahasa Inggris Apakah ya. Bapak itu sebagai apakah Bapak sebagai pembina pramuka? Iya, pembina pramuka. Pembina pramuka mungkin nanti bisa kita masukkan ke dalam pengabdian, Bapak. Oh, gitu ya. Iya. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Ibu. Yes, kan? Ais, silakan Bu Ais. Ais, maaf Bu Ais, kurang terdengar Bu Ais, ada noise di belakang. Halo, Bu Ais lagi berkendaraan kah? Iya. Enggak terdengar Bu Ais. Nanti aja Bu Ais. Ya. Kan hati-hati Bu Ais, hati-hati. Berkendara saja dulu, hati-hati. Ada lagi Bapak dan Ibu terkait dengan penelitian dan publikasi? Tidak ada? Oke. Berarti kita lanjut ke poin yang kedua, itu adalah refleksi diri. Nah, ini saya yakin ya Bapak dan Ibu guru ya rajin melakukan refleksi diri ya untuk mengisi jurnal kan. Nah, di sini apa yang mesti dideskripsikan? Yaitu narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang Bapak Ibu lakukan, baik dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya, kemudian melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum, meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Nah, bisa juga deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut, serta menemukan makna dari proses perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan. Kemudian bisa juga Bapak Ibu deskripsikan hal-hal yang sudah berhasil untuk dijadikan penguatan kegiatan atau perubahan atau perbaikan yang telah dilakukan, yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi ini perlu dilampirkan. Itu dia refleksi diri Bapak dan Ibu. Untuk ini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Izin bertanya Bu. Ya silakan Bu Ida. Bu Ira lagi. Ya silakan Bu. Dalam melaksanakan refleksi diri, apakah PKG itu bisa dimasukkan atau tidak? PK apa Bu? PKG Bu. Apa itu Bu PKG? Penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru. Apakah bisa dimasukkan atau tidak, Bu? Itu Ibu yang melakukan, artinya Ibu melakukan refleksi, menilai diri sendiri atau bagaimana? Itu yang menilai kepala sekolah, Bu. Oh, kepada tidak kita. Bisa. Oh, tidak bisa. Oh, artinya tidak. Ibu ini refleksi Ibu yang merefleksikan diri Ibu sendiri. Oh gitu, ya deh. Nah, tetapi sebagai sumber untuk mengisi ini bisa itu hasil penilaian guru kepala sekolah itu bisa Ibu jelaskan di sini. Oh gitu. Kan guru ya kan kepala sekolah memberikan nilai kepada Ibu. Nah, nilai itu bisa Ibu refleksikan kepada diri Ibu. Nah, bisa Ibu masukkan ke sini. Oke, Bu. Makasih ya Bu infonya. Ya, sama-sama Ibu. Ini nanti Bapak Ibu menulis ya, mendeskripsikannya nanti di dalam aplikasi, di dalam sistem ini nanti Bapak dan Ibu menulisnya. Ada lagi Bapak dan Ibu tentang refleksi diri? Bu mau tanya. Ya silakan Ibu Sri. Ya, dalam mendeskripsikan ini kan dengan narasi ya Bu ya. Apakah ya, misalnya dalam refleksi itu saya ada dua yang mau direfleksikan. Jadi menarasinya ini, mendeskripsikan ini per tiap itemnya atau hanya sekali narasi untuk berbagian-bagian yang direfleksikan ini, Bu? Boleh kalau misalnya per item boleh. Di sini kan ada 3 ya Bu ya. Baik melaksanakan dalam pengembangan diri, dalam pembelajaran, penelitian, mengembangkan karya inovasi, permasalahan dan perbaikan. Nah boleh Ibu satukan atau boleh Ibu pisah-pisahkan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ibu. Ya silakan Ibu Ais. Udah nggak di kendaraan Ibu. Oke, bagus sudah bersih suaranya Bu Ais. Silakan Bu Ais. Ibu kalau refleksi diri tuh golongan evaluasi, analisis soal kayak gitu bukan sih Bu? Mengevaluasi pembelajaran. Iya.
Bisa. Yang ulangan harian tuh ya Bu ya? Bisa Iya, ya? yang ulangan harian begini. Jadi misalnya kata Ibu, misalnya nilai anak itu rendah ya Bu ya. Kemudian Bapak Ibu memberikan perbaikan, misalnya apa yang dikembangkan, apakah Ibu memberikan apa namanya remedi atau modifikasi pembelajaran, kemudian nanti diuji lagi gimana hasilnya, apakah naik atau turun. Nah, itu juga masuk pada refleksi diri. Ini kan perubahan atau perbaikan yang telah Bapak Ibu lakukan, itu dilampirkan. Anak saya nilainya pertama writing-nya rendah, misalnya deskripsinya rendah, kemudian saya lakukan begini-begini dan akhirnya nilainya tinggi. Nah, itu Bu, bisa merupakan refleksi diri itu. Ada lagi Bapak dan Ibu untuk refleksi diri? Mohon izin bertanya Ibu. Ya, silakan Bu. Terkait yang sudah ditanyakan oleh Ibu Irania tadi, Bu, Ya. Yang PKG, Bu, penilaian kinerja guru. Nah, itu tuh yang punya saya itu, Bu, penilaian hasil kinerja guru itu berdasarkan dari supervisi, Bu. Sama seperti kita kalau misalnya PPL, Bu, kita kan diberikan nilai nih sama supervisornya, Bu, gitu kan. Yeah. Jadi di situ kan diberikan nilai, terus di situ ada laporannya memang, Bu, gitu kan. Hasil dari perjalanan kita pas posisinya melakukan supervisi, terus ada RPP-nya dan lain sebagainya, itu dalam bentuk laporan, gitu kan. Apakah itu tidak bisa dimasukkan ke dalam refleksi diri, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, asalkan Ibu yang menceritakan diri Ibu sendiri ya, Bu. Jadi bukan nilai itu yang Ibu tampilkan, tapi bagaimana Ibu menceritakannya. Tapi itu laporannya hasil dari supervisi itu sudah dibentuk dalam bentuk laporan. Ya, itu kan artinya kan itu yang menilai kan supervisi. Berarti kan, nah kalau yang refleksi diri ini Ibu yang menceritakan. Jadi kalau untuk komponen-komponennya boleh saja Ibu ambil dari hasil penilaian itu. Tapi Ibu yang menceritakannya. Misalnya, apa hasil penilaian Ibu misalnya? Bisa diterangkan tidak? Hasil dari supervisor Ibu apa? Ada, Bu, diterangkannya semua komponen-komponennya mulai dari awal sampai di akhirnya. Iya, kan itu artinya kan supervisi Ibu yang menjelaskan. Nah, sekarang Ibu yang menceritakan diri Ibu sendiri. Dalam bentuk laporan itu tadi ya, Bu ya? Tidak dalam bentuk laporan, dalam bentuk narasi. Oh, ini, Ibu mendeskripsikan, nah kan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional. Halo? Halo? Halo, Bapak Ibu bisa dengar saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Ini saya sepertinya ini ya, like ini. Atau saya matikan kamera, bisa enggak ya? Nah, itu dia ya Bapak dan Ibu, untuk yang refleksi diri. Nah, kemudian mencari informasi baru. Nah, mencari Mencari informasi baru ini adalah terkait dengan kegiatan Bapak dan Ibu, misalnya mengikuti seminar-seminar ya. Misalnya ini dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri seperti pendidikan dan latihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Apalagi sekarang, Bu, dengan masa pandemi ini banyak sekali ya webinar-webinar yang bisa didapatkan secara online. Jadi saya harap ini, dan saya yakin untuk ini mungkin tidak ada masalah ya Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu punya banyak ini ya kalau yang untuk informasi baru ini. Kemudian juga Bapak dan Ibu jika mengikuti diklat ya. Nah, diklatnya itu adalah dalam rangka pengembangan dan atau meningkatkan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, ataupun internasional. Nah, saya yakin juga ini, guru-guru banyak sekali ya melakukan atau mendapatkan pendidikan dan pelatihan ini. Nah, bukti dokumen keikutsertaan komponen ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah
untuk Bapak dan Ibu berperan sebagai peserta dan dilengkapi makalah bagi Bapak Ibu yang menjadi pemakalah. Ya, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hanya sebagai peserta, maka yang di-upload itu hanya sertifikatnya saja. Sementara jika Bapak Ibu menjadi pemakalah atau narasumber, yang di-upload itu adalah sertifikat atau piagam dan juga makalah yang dipresentasikan. Kemudian Bapak dan Ibu, apalagi yang bisa dijadikan sebagai informasi baru, dokumen informasi baru, yaitu kegiatan MGMP atau KKG. Nah, sebagai guru intikah atau master trainer dalam kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Ini kalau saya rasa Bapak Ibu pasti punya banyak ya Bapak dan Ibu ya. Dosen-dosen atau perguruan tinggi jika ingin melakukan pengabdian, nah pasti mengundang Bapak Ibu melalui MGMP kan? Saya rasa ini tidak ada masalah ini, asalkan Bapak Ibu punya sertifikatnya. Baik, untuk yang mencari informasi baru, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bu Retno. Yang terkait yang terakhir Bu, itu kan kegiatan MGMP Bu atau KKG. Nah itu kan harus dibuktikan dengan sertifikat. Kebetulan Bu, dari tahun 2017 sampai 2018. 2018. Iya Bu, maksud saya ini dari di MGMP kami Bu, itu kebetulan dari 2017 sampai 2019 itu tidak mengeluarkan kembali Bu sertifikat, tapi hanya dalam bentuk SK Bu. Itu bolehkah dimasukkan dalam mencari informasi baru, Bu? Kenapa dalam SK diberikan, Bu? Tidak dalam sertifikat? Kurang tahu, Bu. Katanya sudah tidak diberikan lagi sertifikat gitu, Bu. Jadi SK gitu, SK keanggotaan MGMP gitu sekarang. Aduh, kalau di sini katanya dibuktikan dengan sertifikat. Ibu bisa nggak Bu Retno minta kepada Ketua MGMP-nya untuk memberikan sertifikat untuk kepentingan ini? Atau artinya begini, Bu Retno yang buatkan sertifikatnya, nanti Ketua MGMP-nya yang menandatangani. Maaf, kalau misalnya itu sebenarnya bisa Bu, cuma kan terkendalanya kan tanda tangan ke provinsinya, karena dia kan harus kolektif itu Bu. Pembuatan sertifikatnya itu, jadi dari ketua dia langsung ke provinsi gitu Bu, jadi memang harus digabung jadi satu. Kalau misalnya kayaknya kemungkinan karena ini tidak dibuat sertifikat karena berkaitan dengan itu, kayaknya sekarang kan sudah pindah ke provinsi gitu. Nah, jadi gini aja Bu, untuk kepentingan ini Ibu buat untuk pribadi aja dulu Bu, bisa enggak Bu, Ibu upayakan. Gitu ya Bu ya. Baik. Ya Bu ya, karena di sini kan yang dituntutnya sertifikat. Jadi nanti Ibu upayakan aja dulu untuk yang kepentingan Ibu aja dulu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Silakan. Ya, Assalamualaikum Bu, penanya Bu. Ya Pak Bas. Berkaitan dengan mencari informasi baru. Saya ada sertifikat Bu, tapi sertifikat itu saya dapat kemarin pas saya mengikuti ujian untuk naik pangkat. Nah, saya dapat sertifikat Bu, tapi di belakangnya itu tidak ada JP-nya Bu, tapi ada keterangan-keterangan nilai. Apakah bisa itu dimasukkan? Tidak, sebentar mana nih? Sebentar ya Pak ya. Ya, Bu. Tidak ada keterangan JP-nya Pak. Ya, nah kalau saya tidak salah Pak, tidak salah ya, nanti ada ya Pak skor penilaiannya Pak. Jadi kalau seandainya dia kurang dari 30 JP, poinnya sekian 0,5 kalau tidak salah. Jadi tetap bisa Bapak masukkan, tapi nilainya 0,3 atau 0,5 nanti kita cek ya Pak. Iya, tapi ada nilai-nilai di belakangnya Bu. Ada nilai-nilai, tapi bukan JP, tapi nilai-nilai. Jadi Bapak itu uji kompetensi? Saya ikut ujian ini Bu, ujian dinas. Bagaimana Pak? Maaf Pak, bisa diulang kembali? Ya, sertifikat saya itu Bu, saya dapat waktu saya ikut ujian dinas pas mau naik pangkat kemarin. Sertifikatnya itu di belakang keterangannya itu tidak ada JP, tapi ada nilai-nilai, banyak nilai-nilainya, tapi tidak dicantumkan misalnya 32 JP apa 30 JP, tapi nilai-nilai aja Bu yang dicantumkan.
Oh, berarti Bapak masuknya kepada poin yang kedua itu. Untuk naik pangkat, Pak? Iya, Bu. Untuk naik pangkat? Iya. Nah, kalau untuk naik pangkat tidak bisa kita pakai di sini, Pak. Oke, Bu. Ya. Tidak bisa kita pakai ya, Pak? Ya. Nah, oke. Lanjut, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Masih ada lagi, Bu? Masih ada, Bu? Ya, silakan Pak Nur. Untuk ini, Bu. Saya kan ikut kelas menulis, Bu. Kelas menulis. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan. Di situ Ya. tidak tertera jamnya, tapi bulannya, Bu. Itu gimana, Bu? Masuk di... Itu berapa bulan, Pak? Misalnya ada April sampai Juni. April sampai Juni. Nah, kalau kita hitung saja, Pak, dia setiap hari enggak, Pak, itu? Iya, tiap hari. Setiap hari. Nah, hitung saja, Pak. Kalau seandainya, berarti kan dia yang dihitung kan 1 hari itu 8 JP, Pak. Iya. Oh, gitu ya? Iya. Iya. Nanti bisa Bapak masukkan JP, itu. ya. Iya, berarti kan panitianya tidak. Iya. Berarti hari nanti Bapak hitung saja. Oh iya, siap. Ya. Ya. Ya, makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama, Bapak. Ya, silakan Ibu. Gini, Bu, saya kan pernah jadi guru pembimbing untuk mahasiswa PPL. Itu kan dapat sertifikat, Ibu. Apakah itu bisa dimasukkan atau tidak? Oh, di sana sebagai pembimbing PL tidak ada, Ibu. Tidak kita masukkan. Tidak dimasukkan ya, Ibu. Ya, Oke, tidak terima dimasukkan. kasih, Ibu. Iya, Ibu. Ibu, Ya, silakan. itu tadi mengikuti yang tadi Pak Haji Nur Alam ya, Bu. Saya juga pernah ikut pelatihan seperti itu, pelatihan membuat novel gitu tuh, Bu. Ini berarti mencari informasi baru, berarti nanti saya ada sertifikatnya, Bu. Iya, Ini ada berarti sertifikatnya. Iya, Ada sertifikatnya, Bu? Ada. Oke, Ada. bisa dimasukkan. Berarti di sini ya, Bu ya? Iya. Pendidikan dan Bukan pelatihan. Iya, pendidikan dan pelatihan. Nah, nanti jamnya bagaimana, Bu? Deskripsi kitanya 8 jam kali 3 Di situ bulan gitu. ada, Ibu, di situ ada nggak dalam sertifikatnya ada dinyatakan jamnya atau tidak? Nggak ada, cuma ucapan terima kasih karena telah mengikuti pelatihan ini gitu tuh, Bu. Pelatihannya berapa hari, Bu? Ya itu kayak tadi Pak Haji, 3 bulan. Ada enggak di situ, Bu, disebutkan dari tanggal sekian? Ada Misalnya kayaknya kalau tidak ada jam dari bulan ini sampai dengan bulan itu ada nggak dibuat di dalam sertifikat? Iya, ada. sih kalau waktu sih ada kayaknya sih, Bu. Oh gitu. Ibu pastikan dulu ya, Bu, kalau seandainya ada dari bulan ini sampai dengan ini itu bisa Ibu masukkan itu. Oh iya. Ya, Bu, terima kasih. Yap, sama-sama, Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke berikutnya, menghasilkan karya inovasi. Ini karya inovasi ini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu kalau jika ada yang membuat buku, modul, diktat, media, alat bantu pembelajaran, karya teknologi, seni atau olahraga, nah silakan Bapak masukkan dalam karya inovasi. Tapi ini harus dilengkapi dengan fakta integritas yang ditandatangani di atas materai 10.000 atau 2 kali 6.000. Kemarin saya lihat Pak Abbas bertanya di grup fakta integritas itu dapat dari mana? Fakta integritas itu sudah ada di dalam panduan yang sudah saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu di WhatsApp grup ya, Bu. Silakan di sana halamannya saya lupa, di situ ada itu, silakan Bapak Ibu isi nanti fakta integritasnya itu. Gimana Bapak Ibu, ada yang sudah menulis buku, modul, diklat, media, atau alat bantu pembelajaran? Izin bertanya, Bu. Ya, Bu Ida. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Selama pembelajaran daring ini, saya membuat beberapa media pembelajaran berupa video, Bu, video penjelasan materi seperti itu, Bu. Ya, tapi durasinya itu kan kalau kemarin disebutkan durasinya 30 menit. Maaf, Bu Eka bisa di-mute, Bu Eka. Bu Eka oke, terima kasih Bu Eka. Silakan Bu Ida. Ya, kemarin kan yang saya dapat dari kegiatan kemarin minimal 3. Kalau yang saya buat itu kan
ada yang 10 menit, ada yang 12, ada yang 15 menit. Bisakah itu tuh digabung, Bu? Beberapa video digabung, nanti waktunya mencapai sampai 30 menit seperti itu. Bisakah, Bu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida, itu bagus sekali ya Bu Ida. Tapi sayang Bu Ida nggak bisa di apa istilahnya ya, tidak bisa direkap ya. Jadi satu media, satu waktu Bu Ida. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya baik. Ada lagi Bapak dan Ibu yang untuk karya inovasi, Bu Asma. Silakan Bu Asma. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan Ibu Ida tadi, tapi dijawab yaitu pembuatan video. Yang kedua Bu, terkait alat peraga. Saya misalkan membuat alat peraga Bu, itu harus disertai dengan foto penggunaan alat peraga di kelas, atau alat peraganya saja yang difoto Bu ketika dilampirkan sebentar ketika pengunggahan. Dan juga terkait fakta integritas, apakah semua karya-karya inovasi dibuatkan masing-masing fakta integritas atau satu saja Bu digabung? Terima kasih banyak Bu. Iya sama-sama Bu Asma. Pertanyaan pertama berarti sudah terjawab ya Bu Asma. Pertanyaan yang kedua, baik sekali Bu Asma. Kedua-duanya Bu Asma lampirkan bagus. Alat peraganya, kemudian dokumentasi Bu Asma menggunakan alat peraga itu dalam kelas. Nah, kemudian untuk fakta integritas cukup satu saja. Jadi nanti dalam fakta integritas itu nanti Bapak Ibu buat kolom ya. Jadi apa saja karya-karya inovasinya. Nah, itu dalam satu lembar fakta integritas saja. Ya Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ibu, Ya, ada lagi silakan. Isi Bu. Ya, silakan Bu Ais. Yang menghasilkan karya inovasi itu Bu, bisa nggak Bu pembelajaran yang waktu kemarin daring gitu, kita bentuk Bitly gitu. Bentuk apa Bu? Bentuk Bitly, Google Form. Oh, Google Form itu untuk apa Ibu? Untuk soal? Untuk materi dan kayak semacam LKPD tapi bentuknya Bitly gitu Bu. Saya rasa tidak masuk itu Bu. Itu media. LKPD itu kemarin tuh Bu waktu daring tuh Bu. LKPD soal-soal buat anak tuh Bu. Satu semester. Sebentar Ibu, rasanya tahun kemarin bisa dimasukkan, tapi coba kita lihat ininya dulu nanti ya Bu ya, rubrik penilainya ya. Jadi kita pending dulu pertanyaan dari Bu Ais ya. Iya Bu. Karena kan itu masuk pada lembar kerja. Nanti kita cek ya Bu ya. Saya pending dulu karena rasanya ada. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau untuk PPT bagaimana Bu? Bisa kan Bu? Media. PowerPoint Bu. Iya, itu masuk dalam media. Tapi PPT-nya itu sudah Ibu publikasikan atau belum? Artinya apakah itu sebagai karya inovasi atau hanya sebagai PPT dalam Ibu sebagai bahan ajar yang digunakan dalam kelas saja? Atau bagaimana? PPT-nya tuh saya gunakan di dalam kelas Bu, belum dipublikasikan, tetapi setiap saya masuk kayak gitu saya pakai PPT-nya kayak gitu Bu. Nah, itu masuk bahan ajar kita aja ya Bu ya, jadi tidak masuk pada karya inovasi itu. Baik, maaf ya Bapak dan Ibu jika terdengar noise di rumah saat ini. Baik, kita lanjut ke berikutnya, mengisi borang deskripsi diri. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk ke UKM PPG Kemendikbud.go.id, nanti di sini. Nih, deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan, kemudian deskripsi kegiatan refleksi yang telah dilakukan. Refleksi diri yang telah dilakukan. Jadi ini pertanyaan Bu Retno tadi ya. Iya, Bu Retno kalau saya tidak salah tadi. Jadi ini, jadi ada kolom-kolomnya ya, Bapak dan Ibu. Berikut. Nah, ini
cara Bapak dan Ibu mengisi atau mengunggah bukti, ada selnya, ada kolomnya, misalnya judul dan penulis. Misalnya judulnya ini adalah artikel ya, artikel internasional ini, Mathematical Literacy Proficiency Development Based on Content, Context, and Process. Nah, ini penulisnya. Ini jenis karyanya adalah hasil penelitian, tempat publikasinya adalah nama jurnalnya, kemudian tahun terbit, edisi, volumenya, keterangan penulis ketiga. Jadi Bapak Ibu di sini tuliskan ya, jadi Jailani, Retnawati, NF Wulandari, dan Jidu. Jadi di sini tuliskan Ibu sebagai penulis keberapa, penulis pertama, kedua, atau ketiga, karena nanti nilainya akan berbeda antara penulis pertama dengan penulis lainnya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, mohon dicermati bagaimana cara Bapak dan Ibu nanti mengisi bukti atau mengunggah bukti di sistem. Jadi selnya sudah ada Bapak Ibu. Hati-hati ya Bapak dan Ibu, tolong teliti dan cermat untuk mengisi sel-sel bukti unggah ini. Kemudian ini contoh daftar kegiatan prestasi hasil kompetensi yang pernah dicapai. Ada kegiatannya, ada penyelenggara, hasil kompetisi, tempat, tingkat, dan waktu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ada sel ini yang kosong. Kalau sel ini kosong, penguji tidak dapat informasi, bisa-bisa nanti bukti atau unggahan Bapak dan Ibu itu dianggap tidak ada sehingga tidak mendapatkan nilai. Mohon diperhatikan dengan sesama. Nah, ini dia fakta integritasnya. Ya Bapak dan Ibu, nih ya. Jadi nama produk, ini terjawab sudah pertanyaan Ibu tadi ya. Saya rasanya memang ada. Nah, ini LKPD Bapak dan Ibu ya. LKPD 1 semester. Syaratnya adalah LKPD 1 semester. Jadi untuk modul LKPD video pembelajaran, nah itu bisa dijadikan sebagai karya inovatif. Syaratnya adalah 1 semester. Iya, Bu. 1 semester, Bu. Ya. Itu Ibu punten untuk tanggalnya berarti tanggal berapa, Bu? Ditimangsanya tuh. Tanggalnya kita tanggal berapa ya? Bulan Desember ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kapan ya mulai mengupload? Sebentar, saya lihat jadwalnya. Besok Bu tanggal 5. Nah, iya, berarti tanggal 5 itu Bapak dan Ibu buat apanya? Tanggal 5, tanggal 6 ini ya Bapak dan Ibu buat video praktek pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu carilah tempat yang benar-benar kondusif, yang internetnya bagus sehingga nanti tidak ada dokumen-dokumen yang tidak bisa diupload karena adanya gangguan jaringan ya Bapak dan Ibu. Saya mohon dengan sangat, jangan nanti tiba-tiba penguji bilang ini tidak bisa dibuka. Nah, kan kasihan Bapak dan Ibu nanti itu. Kemudian juga tolong benar-benar mencantumkan sertifikat dengan namanya sendiri. Berikut Bapak dan Ibu, kita lanjut ke penilai dan masa penilaian portofolio. Nah, ini untuk penilai, ini 1 orang dosen dan 1 orang guru ya Bapak dan Ibu. Nanti penilaian itu kami lakukan itu tentang waktu tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Nah, untuk pendidikan untuk bidang bahasa Inggris itu rencananya jadwalnya itu hanya 2 hari, tanggal 10 dengan tanggal 11. Sementara Bapak dan Ibu ujian UP-nya tanggal 11 dan 12 ya. 11 dan 12. Jadi setelah Bapak dan Ibu selesai mengupload videonya, silakan Bapak Ibu bersiap-siap untuk uji pengetahuannya. Ini dia, ini saya skip saja. Nah, ini skor-skornya ya Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu perlu juga tahu ini. Misalnya berapa sih skor Bapak dan Ibu yang dapat jika Bapak dan Ibu menulis artikel yang terbit di jurnal internasional itu skornya 3. Nah, paling rendah itu adalah karya ilmiah populer yang di mass media, misalnya Bapak Ibu menulis di koran,
ya Bapak dan Ibu. Kemudian di web-web resmi, misalnya di web Merdeka Belajar atau apa, itu dapat nilainya 1. Yang paling rendah itu 1. Kemudian untuk karya kolaborasi yang misalnya yang melakukan penelitian kemudian menerbitkannya di artikel, jikalau hanya penulisnya itu ada 2 orang, Bapak dan Ibu sebagai penulis pertama, maka Bapak dan Ibu mendapatkan nilai 60%, penulis kedua 40%. Jadi kalau seandainya tadi Bapak dan Ibu misalnya terbitnya di jurnal internasional, itu kan nilainya 3. Ya, jadi 60% dari 3 untuk Ibu sebagai penulis pertama, atau jika Ibu penulis kedua itu adalah 40% dari skor 3. Nah, ini seterusnya. Kemudian ini rubrik refleksi diri Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai kosong, karena Bapak dan Ibu bisa merefleksikan pelaksanaan pendidik, penelitian, pengembangan karya inovasi, pengembangan diri, itu nilainya adalah 0,5 minimal 1 kali dalam 1 semester. Ya Bapak dan Ibu, jadi ini saya rasa jangan sampai kosong, dan saya rasa mudah-mudahan tidak akan kosong ini. Oke Bapak dan Ibu, itu nilainya 0,5. Berikut. Nah, ini yang masuk pada diklat fungsional dan teknis. Jadi yang paling rendah itu adalah dalam rentang waktu 30 jam sampai dengan 80 itu nilainya 1. Jika ada Bapak dan Ibu yang lebih dari 960 jam itu maka skornya adalah 15. Jadi kalau misalnya Pak siapa tadi ya? Pak Alam ya? Pak Alam kalau memang mengikuti pelatihan itu 3 bulan, nah mungkin coba Bapak hitung itu berapa jam itu. Nah, tapi sayangnya tidak ada jamnya ya, itu membuat penguji untuk menghitung sendiri itu jamnya Bapak. Paket kegiatan guru, pakai kegiatan bersama pengembang kurikulum, penyusunan modul, pakai minimal 3 jam pertama, 1 paket poinnya 0,35. Ini juga ada paket kegiatan guru Bapak dan Ibu, itu nilainya adalah 0,35 untuk 1 paketnya. Ibu, itu maksudnya paket kegiatan guru yang paket pengembangan kurikulum yang mana ya, Bu? Ini saya terlampar. Oh, nggak ada suaranya. Memang nggak ada suaranya, Bu Ais. Saya permisi dulu sebentar. Oke, baik. Berikutnya. Next slide. Mana ini? Nah, ini lokakarya. Lokakarya itu tingkat sekolah itu nilainya kalau Ibu sebagai peserta 0,1, kemudian kalau Ibu sebagai pembicara itu 0,2. Ya, banyak kan Bapak Ibu di sekolah ya mengadakan lokakarya atau seminar ya? Ini dibuktikannya harus dengan sertifikat ya, Bu? Ya, kalau betul. Yang di sekolah kan nggak pakai sertifikat, Bu, adanya foto gimana tuh? Adanya apa? Foto. IHT tuh, Bu. Bisa nggak, Bu? Bu, di ini aja Bu Ais, diminta ke kepala sekolahnya, diburu minta ke kepala sekolah. Bu Ais bikinlah sertifikat, nanti minta tanda tangan kepala sekolahnya itu. Tapi Bu Ais lampirkan itu fotonya, saya ikut loh Pak hari itu Pak. Kegiatan ini, tapi saya butuh sertifikatnya. Nah, bisa itu. IHT bisa masuk ya, Bu ya? In-house training tuh, Bu, yang dari pengawas tuh, Bu, tapi di sekolahan gitu, itu bisa masuk nggak, Bu? Bisa. Oh ya, Bu. Ada sertifikat. Nah, rubrik karya inovasi. Nih, modul sama LKPD. Nilainya. Nah, ini nih. LKPD itu nilainya 0,5 ya tadi ya. 1 tuh 0,5 ya. Ya.
Iya, 0,5 ini. Nih ya, betul, 0,5. Apabila hanya digunakan di sekolah. Jadi kalau misalnya Bois tadi katanya LKPD-nya itu digunakan untuk sekolah saja, itu nilainya 0,5. Kalau untuk tingkat kecamatan 1, di tingkat nasional itu 2. Kemudian buku yang terbitkan itu 3. Jadi Bapak dan Ibu ini penilaian ini sudah ada di dalam panduan yang saya share di grup WhatsApp kita. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba menghitung-hitung ya berapa nilai dan Bapak Ibu peroleh. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai kosong. Itu saja dulu yang penting ya untuk syarat lulusnya ini. Kemudian kalau untuk buku bunga rampai belum ber-ISBN itu nilainya 0,5. Kalau bunga rampai nasional terbit dalam bentuk e-book itu nilainya 1. Ini rasanya nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Kemudian karya inovasi ini nilainya alat peraga sederhana. Bu siapa tadi? Bu Asma ya? Iya, Bu. Bu Asma, jika itu sifatnya sederhana, Bu Asma nanti dapat nilainya itu 1. Bu, boleh bertanya nggak, Bu? Ya, silakan Pak. Ini kan kalau untuk yang dipublikasi, kan waktu itu pernah ngirim kalau nggak salah di guru berbagi, semacam RPP, kan di dalamnya ada LKPD. Itu termasuk nggak yang dipublikasi? Di Kemendikbud kan ada guru berbagi tuh. RPP di guru berbagi ya Bapak dan Ibu ya. Itu berarti kan Bapak di web resmi kan? Iya, itu termasuk publikasi bukan sih? Sebentar. Kalau di web resmi, coba tadi saya lihat ada di web resmi. Iya, masuk publikasi itu Bapak. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, itu kan webnya resmi itu. Boleh. Ke kredit sudah. Nah, ini yang kompetisi. Kalau tingkat sekolah, tingkat kecamatan, juara 1 sampai dengan 5 itu 0,5. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ikut kompetisi sebagai peserta, tidak usah di-upload ya Bapak dan Ibu. Ini yang berprestasi saja. Jadi yang dihitung prestasi itu adalah yang juara 1 sampai dengan 5. Kecuali yang kalau kompetisi tingkat internasional, kalau Bapak dan juga nasional, kalau Bapak dan Ibu masuk pada finalis, ya itu mendapatkan nilai 1 untuk kompetisi finalis tingkat nasional, 2 untuk finalis tingkat internasional. Pengabdian masyarakat. Nah ini Bapak dan Ibu, berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah. Nah, paling tidak Bapak Ibu ini. Ya, paling tidak ya. Yang ini Bapak dan Ibu 0,2 ini. Misalnya Bapak dan Ibu sebagai ketua misalnya apa ya? Ada English Club enggak Bapak dan Ibu di sekolahnya? Ada, saya ada. Ada. Nah, udah masuk ini, dapat Bapak ini 1 nih. Pak Abdul. Ya, sudah dapat poin 0,2. Ibu kalau ya Bu Ais. Sepertinya Bu Ais ada gangguan jaringan. Kita lanjut dulu. Izin bertanya Bu. Ya silakan Pak. Nah, ini Bu untuk yang lomba tadi Bu, yang lomba tadi. Yep. Ini kalau misalnya lombanya yang berjenjang Bu, misalnya dari gugus sampai ke nasional. Itu harus dimasukin per itemnya ya, atau cukup yang langsung tingkat tingginya saja yang dimasukkan? Tingkat tingginya saja Pak. Oh, enggak usah yang. Iya. Karena dia sama ya Pak. Oh, misalnya masuk ke tingkat juara 1 tingkat ini itu lanjut ya Pak. Ambil yang tertinggi Pak. Tapi lombanya ini Bu itu kerja sama siswa dan guru itu gimana? Itu masuk ya? Apa? Masuk. Ya.
Ini batasan skor. Oh, ini Terus di situ Bu, sama Bu sedikit. Di situ harapan 2 Bu. Jadi kan itu masuk ya. Karena kan harapan 2 itu nomor 5 ya Bapak? Iya, ya. 1, 2, 3, 4. Ya, nomor 5. Oke, ya. Kasih Bu. Yep. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi skor maksimal Bapak dan Ibu itu adalah untuk untuk portofolio itu 10. Ya, melakukan penelitian dan publikasi maksimalnya 4. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu masukkan banyak, misalnya melakukan pengabdian pada masyarakat, yang dihitung itu hanya 1,5. Ya, Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu mengupload 10 atau 20 ya. Tapi kalau nilai Bapak Ibu nilainya sudah 1,5, berarti misalnya dari 5 dari yang diupload itu 20, nah 5 dari dokumen itu sudah mendapatkan nilai 1,5, maka yang 15 tadi tidak dihitung. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Diulang. Ibu, kedengaran nggak? Pak Haji, saya kedengaran nggak Pak Haji? Bapak dan Ibu, halo Bapak dan Ibu? Ya Bu. Ya Bu. Sebentar. Iya Bu. Bapak dan Ibu, kita pindah ke link berikut ya. Iya Bu. Ya, saya end dulu sebentar. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, poinnya di sini adalah Bapak dan Ibu tolong buat perangkat pembelajaran dan juga video pembelajaran itu sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya share di grup. Ya, Bapak dan Ibu. Sudah ada kan? Sudah disimpan, jangan sampai hilang lagi. Jika perlu Bapak Ibu print. Ya, jadi tolong mungkin di sini pelanggaran-pelanggaran mungkin kemarin sudah disampaikan ya Bapak dan Ibu. Ini kita skip saja. Saya harap Bapak dan Ibu tidak melakukan pelanggaran apapun, ringan ataupun sangat berat. Ini sudah diterangkan. Baiknya kita masuk kepada, nah ini juga kelulusan UKIN dan UP. Oke, jadi UKM PPG ini ditentukan oleh lulus UKIN dan UP ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk yang proses pembelajaran, Bapak dan Ibu semuanya lulus. Untuk diklat PPG Bapak dan Ibu lulus, sehingga Bapak dan Ibu bisa ikut ujian UKIN dan UP. Jadi yang 3 bulan ini Bapak dan Ibu semuanya sudah alhamdulillah lulus. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi guru, Bapak Ibu harus lulus UKIN dan UP. Kalau seandainya salah satu tidak lulus, maka Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk kembali lagi menempuh ujian itu dalam selang waktu 3 tahun. Disebut dengan retaker. Saya harap tidak ada Bapak Ibu sini yang menjadi retaker ya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya lulus 100%. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Amin. Nah, mungkin saya mengingatkan saja ya Bapak dan Ibu, saya tampilkan lah ya. Saya tampilkan lagi ya, yang rubrik itu, agar Bapak dan Ibu benar-benar teliti nanti untuk di dalam RPP-nya. Benar-benar teliti di dalam RPP dan juga di dalam praktik video pembelajaran. Jadi RPP video praktik pembelajaran Ibu tahu harus sinkron dengan RPP-nya. Jangan RPP-nya A, nanti video praktik pembelajarannya B ya. Sebentar saya cari dulu ya. Silakan Bu Ais, sembari saya mencari. Bu Ais mau bertanya, silakan. Terima kasih Ibu. Maaf tadi saya agak terlambat, soalnya saya tadi ikut swab dulu Bu di sekolahan. Saya mau nanya gini Bu, kalau panitia, bukan panitia, kalau jadi pemateri di MOS itu masuknya kemana ya Bu? Sebentar Ibu. Jadi apa Ibu? Pemateri MOS, masa orientasi siswa. Oh itu masuk ini Bu, ke pengabdian itu. Oh, ke pengabdian. Iya, Bu. Terima kasih.
Mana nih tadi nih? Nah ini. Ya Bapak dan Ibu, jadi ini saya mengingatkan kembali saja. Nggak usahlah kita berlama-lama, sekarang ini kan Bapak dan Ibu harus lebih banyak mempersiapkan diri ya. Jadi ini saya mengingatkan kembali, komponen-komponen ini tolong jangan sampai tidak ada. Ya Bapak dan Ibu. Misalnya menanyakan salam, menanyakan kondisi, mengecek kehadiran siswa, mengecek kondisi ruang kelas. Ini kalau luring. Kemudian kalau misalnya daring, mengecek kesiapan jaringan, misalnya menanyakan kejelasan suara atau gambar. Kemudian kalau untuk nilai yang sangat baik, nah ini dia Bapak Ibu. Menanyakan kejelasan suara atau gambar dan menyampaikan aturan selama pembelajaran. Jadi jangan sampai ini terlupa. Ini kesan pertama ini Bapak dan Ibu. Ya kan? Kesan pertama dari penguji adalah di kegiatan 1 ini. Kemudian di sini guru memotivasi siswa. Motivasi itu jangan hanya di awal saja ya Bapak dan Ibu, tapi di sini terlihat antusias sepanjang kegiatan pembelajaran. Jadi setiap waktu Bapak dan Ibu bisa membuat atau memberikan motivasi kepada siswa. Dari mana tahu nanti pengujinya bahwa Bapak dan Ibu bisa membuat siswa termotivasi adalah dari wajah-wajah siswa. Jadi kalau seandainya nanti terlihat siswa itu tidak memperhatikan Bapak dan Ibu, kemudian nanti terlihat terekam ya dia mencoret-coret buku atau apa, nah itu sudah diberikan nilai yang kurang itu untuk pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian guru melakukan apersepsi, nah ini untuk nilai yang terbaik itu guru menggali pengetahuan awal siswa melalui berbagai cara dan dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Begitu seterusnya ya Bapak dan Ibu, jadi tolong jangan sampai ada yang tidak ada. Indikator pencapaian kompetensi. Nah ini yang sering terlupa. Kalau indikator biasanya ada pentingnya kompetensi, kemudian garis besar pembelajaran. Ini pengalaman saya Bapak dan Ibu, nomor 5 dan nomor 6 ini sering terabaikan atau tidak ada di dalam rekaman video Bapak dan Ibu. Jadi kalau tidak ada itu nanti Bapak Ibu dapat nilai 1 atau 2. Kan sayang sekali. Saya berharap rentang nilai Bapak itu 8, 9, 10 atau paling tidak 7. Ya, Bapak dan Ibu mohon ini 5 dan 6 ini jangan sampai tidak ada. Mencek memeriksa kemampuan awal siswa. Ini juga ya Bapak dan Ibu bisa berikan ini semacam kuis kecil dulu atau pre-quiz ya. Setelah Bapak dan Ibu menyampaikan alur atau garis besar pembelajaran, kemudian berikan kuis. Nanti kan videonya itu hanya dalam rentang 30 menit ya, 30 menit. Jadi dalam 30 menit ini ada kegiatan pendahuluan itu semuanya. Jadi saran saya kalau untuk video itu jangan nanti Bapak dan Ibu terlalu panjang di pembukaan, misalnya menampilkan profil sekolah itu jangan terlalu lama, itu cukup setengah menit saja ya Bapak dan Ibu. Gunakan musik yang menarik tapi jangan dominan, jangan sampai nanti suara musiknya itu terlalu besar, terlalu keras atau terlalu kencang sehingga tidak terdengar proses pembelajaran. Pastikan audionya bagus Bapak dan Ibu. Nah kegiatan inti ini dia, ini kita skip saja, Bapak dan Ibu bisa membacanya dan mempelajarinya dan mempersiapkan. Bapak Ibu lihat RPP Bapak dan Ibu. Jadi ini kalau saran saya Bapak Ibu Bapak Ibu print, kemudian nanti dalam RPP itu Bapak Ibu checklist mana poin-poin yang sudah ada di dalam RPP itu dan mana yang belum. Kalau belum tambahkan langsung dari rubrik yang ada di sini. Ini penutup, guru menyampaikan hasil pembelajaran, evaluasi, refleksi. Ini juga tindak lanjut. Nah, kepribadian. Nah, kepribadian ini dari mana penguji bisa melihat? Kan tidak ada dalam RPP ya Bapak dan Ibu. Ini bisanya kami menilai Bapak Ibu dari video pembelajaran. Apakah Bapak Ibu menampilkan wajah yang ceria? Cerianya itu tidak hanya di awal saja, tapi dari awal sampai akhir. Ya, jangan ketika hanya membaca salam saja ceria, kemudian nanti karena, aduh takut saya nanti karena Ibu grogi, atau bagaimana ya, karena disorot, direkam, kemudian nanti takut nanti step-stepnya itu terlupa sehingga ada wajah kecemasan. Nah, itu tolong dihindari Bapak dan Ibu.
Kan Bapak dan Ibu sudah latihan ini selama 3 bulan ya, sudah tampil dalam siklus 1, 2, dan 3, dan semoga saja wajah ini selalu ceria, sehingga Bapak dan Ibu dapat nilai 9 dan 10. Jadi untuk kepribadian ini Bapak dan Ibu, saya harap rentangnya itu 9 dan 10. Kemudian guru memberikan perhatian pada siswa. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa meng-shoot ya. Yang bapak-bapak boleh pakai baju dinas atau boleh pakai baju batik. Lanjut kepada santun dan artikulatif. Nah, Bapak dan Ibu, ini tata bahasanya harus santun dan artikulatif, artinya jelas apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, karena kita ini adalah guru bahasa Inggris, tentu yang dinilai nanti selain santun dan artikulatif, kemampuan Bapak dan Ibu menggunakan bahasa Inggris. Jadi please jangan sampai dominan menggunakan bahasa Indonesia ya Bapak dan Ibu. Paling tidak Bapak Ibu untuk video ini please full English ya. Kemudian berperilaku yang disegani, kami bisa melihat Bapak dan Ibu itu disegani bukan pada saat wajah siswa ketakutan ya, tapi dari cara Bapak dan Ibu bertutur kata. Kemudian siswa memperhatikan Bapak dan Ibu, kami tahu itu berarti Bapak dan Ibu memiliki perilaku yang disegani. Kemudian berpenampilan tenang. Tenang itu bisa kami lihat dari cara Bapak Ibu berbicara, dari cara Bapak Ibu berjalan. Adil dan objektif, ini nanti bisa tampak ya. Ketika misalnya begini, ketika Bapak Ibu sedang berbicara, kemudian ada yang bertanya, misalnya 2 siswa bertanya, nah bagaimana Bapak Ibu memperlakukan 2 siswa ini? Nah, disitulah kami bisa menilai apakah Bapak Ibu berperilaku adil dan objektif. Tegas, seperti itu juga ya Bapak dan Ibu. Rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini bisa terdengar dari suara Bapak dan Ibu ini. Dari suaranya kami bisa tahu, dari wajahnya, dari apanya ya, dari mimiknya, itu kita juga tahu bahwa Bapak Ibu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi atau tidak memiliki rasa percaya diri. Oke, begitu seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu cobalah, saya rasa nih Bapak Ibu dan sudah paham sekali ya bagaimana berperilaku guru. Kan kita itu guru yang ditiru dan digugu ya Bapak dan Ibu, apalagi Bapak dan Ibu itu sudah mengajar berapa puluhan tahun. Saya yakin ini siswa-siswa Bapak dan Ibu senang belajar dengan Bapak dan Ibu. Tapi tidak apa-apa, sekali-sekali coba Bapak Ibu bercermin ya. Jadi nanti sebelum shoot ya, sebelum di syuting Bapak Ibu coba latihan dulu di cermin, di depan cermin atau apa, dilihat dulu ekspresi wajahnya. Mungkin seperti itu saja untuk latihannya ya Bapak dan Ibu. Ini saya sudah lihat nih wajah-wajah tidak sabar untuk mulai segera action ya, bertindak. Nah itu. Oh ya, satu sebelum saya lupa, saya harap apa yang Bapak Ibu lakukan, pasti Bapak Ibu lakukan yang terbaik kan untuk UKIN ini. Semoga tidak hanya untuk UKIN saja, tapi sampai dengan ke depannya. Jadi nanti suatu saat siapa tahu kami akan memantau Bapak dan Ibu. Ternyata ketika kami pantau Bapak Ibu tidak gunakan TIPEK, tidak ada TIK. Jangan sampai begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tetap dapatkan, tetap terapkan apa ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Jangan lupakan TIPEK, jangan lupakan FOSI, critical thinking, jangan lupakan HOTS. Nah, kemudian jangan lupakan STEM dan segala macam yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu. Kenapa? Karena selama Bapak dan Ibu menerapkan itu, maka pahalanya akan mengalir pula kepada kami. Dan jika ada yang kami keliru ya, jika kami kan juga manusia biasa ya Bapak dan Ibu, ada juga hal-hal yang keliru kami sampaikan. Nah, itu mohon dikoreksi, kemudian jangan digunakan, jangan diteruskan pula. Nanti kami nanggung dosanya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, karena Bapak Ibu tentu harus bersiap-siap ya, bersiap-siap untuk portofolio kah, untuk membenahi RPP, dan kemudian bersiap-siap untuk mencari kameramen. Oh ya, kemarin sudah disampaikan ya Bapak Ibu, diharapkan kameranya itu ada 3, ya kan?
Nah, jadi nanti setiap angle itu bisa terekam. Jadi nanti ketika mengeditnya itu Bapak Ibu gampang. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ambil mana angle-angle yang bisa memperlihatkan bagaimana Ibu, bagaimana siswa aktif, kemudian bagaimana siswa bekerja. Jangan sampai terforsir hanya pada Bapak dan Ibu saja, karena nanti terkesan teacher center. Ya, medianya jangan sampai ini ya Pak Abdul, ini saya sebut Pak Abdul karena Pak Abdul ini bimbingan saya, Bapak dan Ibu. Jangan sampai medianya tidak terlihat. Nah, itu ya, karena media atau tipek itu kan salah satu nilai yang dinilai. Padahal Bapak Abdul ini sudah pakai, sayang tidak terlihat waktu di awalnya. Itu saja Bapak dan Ibu, jika masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya foto dulu ya Bapak dan Ibu. Ini karena ini pertemuan kita untuk yang apa ya? Silakan Bapak Ibu pasang kameranya. Atau karena saya ini, oh iya saya bisa. Oh saya pakai. Atau ada bisa yang, tunggu bisa. Sebentar. Bu Desi bisa pasang kameranya dulu Bu Desi. Kita mau foto-foto dulu. Iya Bu Desi. sebentar. Iya Pak ya. Yang di sini saya hanya bisa melihat Bu Agnes, Pak Abbas, Pak Abdul Fattah, Bu Asma, Bu Ida Fitri, Bu Tihawa. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa juga ambil sendiri-sendiri ya. Misalnya di sini kan cuma yang nampak di layar saya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya 7 orang. Nah coba Bapak Ibu masuk ya. Kita mulai ya. Sweet smile-nya, senyum termanisnya. 1, 2, 3. Oke, saya coba di sini. Silakan Bapak Ibu bagikan di grup ya Bapak dan Ibu setiap foto yang diambil. Oh, saya tidak terkonek dengan ya. Sebentar, saya mau foto dari HP saja. 1, 2, 3. Oke. Layar berikutnya di mana ya kalau ini kita pakai Google ini? Kalau Zoom slide-nya berikutnya. Di mana? Pak, ini kok Abah baru kelihatan ya? Oh, sudah direkam fotonya? Ya ini fotonya kita ambil ini. Sudah tata letak, Bu. Di tata letak ini sudah tata letaknya sudah all saya ambil ini. Kan kalau Zoom enak ada slide next-nya itu kan, jadi kita bisa ambil slide 1, slide 2, slide 3, sayangnya ini nggak bisa. Udah direkam sih, nggak tahu bagus, nggak tahu enggak. Kenapa Pak Fattah? Benar. Itu di grup udah dicoba, tapi sudah ya? Oh sudah ya. Oh yes. Ya Hawa mau pakai tisu, sediakan tisu. Amin. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yupi itu terwujud ya Bapak dan Ibu. Jadi benar kata Pak, yang belajar itu tidak hanya peserta, tapi kami, dosen dan juga guru pamong banyak belajar dari Bapak dan Ibu. Kami jadi tahu bagaimana kondisi pendidikan yang sebenarnya. Kalau misalnya kami melihat di kota-kota kok masih, makanya kami kaget tidak punya infokus gitu kan. Padahal kalau di sini kan infokus misalnya, infokus kan setiap kelas sudah ada. Jadi kaget ya Allah, cuma satu sementara yang lain mau pakai ternyata harus menunggu antrian ya. Jadi saya berharap juga semoga ini merupakan awal dari Bapak Ibu menjadi guru profesional. Nah, dalam artian nanti jikalau ada Bapak dan Ibu sudah ada rezekinya dari sertifikat yang didapat, Bapak dan Ibu mungkin bisa menyumbangkan berapa persen ya untuk pengembangan diri dan juga pengembangan sekolah. Kalau misalnya sekolahnya tidak punya infokus, Bapak Ibu bisa iuran untuk beli infokus ya Bapak dan Ibu. Yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa diterapkan. Kalau tidak punya infokus, bagaimana kita bisa menggunakan PPT ya Bapak dan Ibu ya. Padahal siswa kita sangat senang ya. Siapa ya yang saya dapat itu? Tidak tahu dia, oh ini PPT, dia sangat senang sekali dengan guru apabila guru-gurunya menggunakan PPT atau PowerPoint itu atau slides itu ditambah dengan video-video pembelajaran dan juga games-games yang menarik ya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi kami juga mohon maaf ya, saya juga mungkin mewakili dosen dan guru pamong. Mohon maaf jika ada kata atau tindakan kami yang kurang tepat, kami misalnya kurang sabar, saya mohon maaf. Kemudian ini juga jadi pelajaran bagi kami bisa bertemu Bapak dan Ibu se-Indonesia. Jadi selama ini yang kami temui kan mahasiswa Sumatera Barat, orang awak semuanya. Nah, kalau ini kan enggak ya, saya ketemu orang Sunda, saya ketemu Bu Agnes dari mana Bu Agnes, Papua ya Bu Agnes ya. Nah, itu Mamere. Dari Mamere ini saya ketemu dengan Bu Agnes. Saya juga senang dengan siswa-siswanya Bu Agnes. Pokoknya Masya Allah ya, luar biasa. Allah sudah berikan kita kekayaan suku, kemudian juga kebudayaan. Ya Bapak dan Ibu, sekali lagi sukses ya. Kami mendoakan. Terima kasih Ibu. Amin Bu. Ya. Amin. Di exam ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dulu Bu. Ya Bu Desi. Bisa ditutup dengan doa bersama Bu, mudah-mudahan kita semua lulus ya. Iya, mudah-mudahan kita semua bisa lulus sampai sertifikat pendidik di tangan ya Bu ya. Ya, amin. Anggapan mungkin Amin ya Allah. Sama Abah aja dipimpinnya ya Bu ya. Pak Haji ya. Ada Pak Haji ya. Iya, supaya nggak deg-degan juga. Mohon doa ya Bu ya, mudah-mudahan. Jangan lupa berusaha dan berdoa. Akhirnya pasti yang itu kan Bapak Ibu, ini usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan, nah akhirnya satu. Allah yang tentukan. Iya. Ya kita, mana Pak Nur? Silakan ya Pak Nur ya. Oke, silakan Pak Ya, Nur. salam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memimpin doa sesuai dengan Islam dan agama yang lain, boleh menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya Allah yang Maha Kuasa Maha Perkasa ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang yang telah kami sakiti dan telah menyakiti kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah. Berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah, kepada seluruh guru-guru pamong ya Allah, kepada seluruh guru-guru yang telah membimbing kami ya Allah, kepada orang tua kami ya Allah, kepada teman-teman kami ya Allah. Berikanlah kami kelulusan ya Allah, berikanlah kami kemanfaatan untuk semua orang. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya hati-hati kami telah terhimpun cinta kepadamu, telah bersatu kasih kepadamu, telah menyatu sayang kepadamu. Olehnya ya Allah, kuatkanlah ikatannya dalam seluruh Indonesia. Satukanlah kami dalam nur cahayamu, yaitu cahaya orang-orang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami Allah. Kami masih banyak lalai ya Allah. Kami masih banyak main-main ya Allah.
Olehnya itu ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Kami kurang fokus ya Allah. Olehnya itu fokuskan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami akan menghadapi ujian dan ujian pengetahuan ya Allah. Olehnya itu ya Allah, jadikanlah pikiran kami, hati kami ya Allah untuk fokus ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah. Kami masih banyak lalai ya Allah. Olehnya itu ya Allah, kami mendahkan tangan kami ya Allah, agar Engkau turun tangan ya Allah mengatasi masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kabulkan doa kami dan terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Nur. Akan saya sampaikan salam dan doa Bapak dan Ibu kepada dosen dan guru pamong kita yang lain. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Dengan demikian kita tutup pertemuan kita ini. Pertemuan kita ini bukan akhir ya Bapak dan Ibu. Ini akhirnya pertemuan akhir kita untuk UP ini. Insya Allah silaturahmi kita siapa tahu berjalan, kita bisa bertemu nanti di daerah masing-masing. Atau siapa tahu Bapak dan Ibu pergi ke UNP ya. Jangan lupa cari saya di pendidikan bahasa. Baik, makasih banyak Bu. Bapak dan Ibu. Yap. Kita tutup. Assalamualaikum dengan bacakan hamdalah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih banyak Ibu Yuli. Terima kasih Ibu. Astagfirullahaladzim. Mbak Santi. Terima kasih. Udah maaf nih. Maaf. Sedih. Makasih Pak Haji. Lagi di kelas. Teman-teman, jangan lupa semuanya mudah-mudahan. Mohon maaf jika ada kesalahan, teman-teman. Habis up kita. Sama-sama bersamaan ada kesalahan. Abah, pengen di Abah. Lagi Abah ya. Bah, saya lagi nangis nih, Bah. Udah kelihatan, Bah. Oke lah. Izin live ya. Iya. Kita kan keluarga baru. Nanti kan nganter nikahannya dari Asma. Jangan lupa nganter nikahannya dari Asma nanti ya. Sekarang peserta. Pak Hendri. Mana Pak Hendri? Dalam, Bu Nuk. Mana pengantennya nih? Iya, pengantinnya mana? Nanti kita nganter. Nah itu Pak Hendri sama Bu Asma tuh. Apa Fatah? Maaf ya Bu Asma, Pak Hendri kalau bercandanya kelewatan. Bu Asma dan Pak Henry kalau bisa disegerakan. Belum UP, Bu. Belum UP dulu, Bu. Tapi tidak wajib. Segerakan UP Terima dulu. kasih ya buat saya bercanda, Bu. Terima kasih buat Bapak Ibu yang udah banyak banget membantu saya. Tuhan memberkati semua ya. Lulus kita semua. Ditunggu transferannya Bu Ida Mastiur. Oke. Ya. Nanti saya kirim dari sini dulu kopi. Pak Hendri. Saya kirim kopi dari sini ya. Jangan masuk ke BNI, nanti ditarik sama UNP. Bayar kuliah. Belum ditarik kok Bu, belum ditarik, tarik duluan deh. Masih utuh ya Bu Ira? Kemarin masih dicek, masih utuh di situ, belum diambil, tapi nggak tahu kapan. Aku kok jadi deg-degan ya mau syuting, Kak, saking banyaknya tadi itunya penilaiannya. Tinggal RPP-nya disisip-sisipin aja Bu Ida. Ini punya Kak Henry. Ini Bah.
Kenapa Bu? Mbak, aku mau nanya, Mbak. Kemarin kan Mbak katanya ada kartu yang ditunjukkan. Dimakan Bu. Nggak bisa senyum Bu, saya lagi makan. Makan apa? Bah, itu semalam katanya kita punya ditunjukin kalau ini Bah. Apa namanya? Syuting Bah, buat video kita. Bukan itu, buat ini, buat istilahnya kenangan itu dibuat. Iya, dengan sembunyi. video kegiatan kita selama ini gitu loh Pak. Kan ada itu yang sedang ngapain, kenapa Karena mereka menembus bagian salah lagi teman. Ada ketemu kartu dan ditunjukkan. Kan ini kartu ini gitu. Gimana Pak Yopi? Berarti ini terakhir. Ya untuk ujian baru mudah-mudahan Kak dari sini kan sekalian apa semua gitu kan kasihlah UP. Foto-fotonya atau gimana Pak Yopi? Foto-foto aja. Ya udah Pak Henry itu kirimin foto-foto yang kegiatan kita loh. Foto apa Bu maunya? Satu kelompok Saya Pak. ada sama Pak Fatah. Beda kelompok sama Bu Ira, maaf. Iya, bikinin deh. Kirimin Bah sekali Bah. Nangis kenapa, Bah? Nangis kenapa? Ini lo bongkar-bongkar apa? Ah. Diam. Udah berlinang air mata lah, Bah. Kirim Bah YouTube Bah. Pak Hendri, senangane kok nek ana wong susah malah bahagia lho. Aku wong bahagia Bu. Nggak disebutin ya siapa dosen pengujinya UKIN ya? Nggak ada kayaknya. Atau belum. Atau nanti saya jadi penguji. Nggak usah daftar Pak Hendri. Ngoseng apik nilainya Bu Asma tok. Aku orang ngerti Bu. Abah masih mute. Kecil tapi pengaruh besar. Ujian hidup. Yuk, keluar ya semuanya. Keluar bareng, Bah. Nanti buat jilid pribadi lagi ya. Ya, Bu. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Dadah semuanya. Piye kabar? God bless you. God bless us. Dadah Dede Asma. Love you. Abang. I love you. Mana? Mana Pak? Atas. Udah. Oke, ke bawah. Bang. Keluar totoknya ini namanya. Keyboard. Keluar. Iya, saya pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku cewek dewean.